Kita lanjut di bagian berikut, masih seputar materi IPAS kelas 6 SD bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Sekarang kita ada di topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi? Misalnya saat duduk, atau salah posisi saat mengangkat barang, atau mungkin saat tidur ya. Pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Nah, selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Nah, bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Di sini ada pertanyaan esensial, apa saja penyakit yang menyerang sistem gerak? Yang adik-adik tahu ya. Di sini kakak berikan contoh penyakit yang menyerang sistem gerak antara lain sakit punggung, sakit sendi, dan otot lemah. Bagaimana mengatasi penyakit yang membuat tubuh kita sulit bergerak? Ya, bisa dengan berobat ke dokter, melakukan fisioterapi, dan menjaga pola makan sehat. Pola hidup seperti apa yang bisa membantu kita menjaga kesehatan sistem gerak? Ya, pola hidup sehat seperti rajin berolahraga, kemudian makan makanan bergizi, ya, dan cukup istirahat. Nah, sekarang kita coba ya, ada praktek di sini kulit telur yang hilang. Ini alat dan bahan, kemudian langkah percobaannya, masukkan telur ayam mentah ke dalam toples kaca kayak gini. Lalu tuangkan cuka ke dalam toples hingga telur terendam oleh cairan cuka, kemudian tutup. Ini perlu disimpan ya di dalam toples sekitar 5 hari ya. Kemudian setelah itu catat apa yang kalian amati setiap hari dan coba ditulis di buku tugas. Setelah hari kelima, jawab pertanyaan berikut pada buku tugas atau kertas pengamatan. Misalnya ini udah 5 hari ya. Nah, kalau memang adik-adik mengikuti tahap-tahapnya, prosesnya ini dengan benar, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Misalnya yang A, apa yang kalian amati pada hari kelima setelah telur direndam di dalam toples berisi air cuka? Ya, yang terjadi adalah pada hari kelima yang diamati ini kulit luar telur telah larut dan menghilang. Apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan yang sudah dilakukan? Kira-kira apa ya kesimpulannya? Dapat disimpulkan bahwa cairan cuka mampu melarutkan kulit luar telur. Bayangkan ya adik-adik, tahu ya kulit telur itu betapa kerasnya ya, walaupun telur itu mudah pecah, tapi kulitnya, cangkangnya itu sangat-sangat keras. Dia ternyata dapat dilarutkan oleh hanya cairan cuka gitu. Apa hubungan antara eksperimen menghilangkan cangkang telur dengan sistem gerak kita, terutama tulang? Nah, hubungannya apa praktek ini dengan materi terkait sistem gerak kita? Ya, bahwa tulang rangka kita juga memiliki lapisan luar gitu ya, yang melindungi dan memberikan kekuatan pada tulang kita. Yang berikut apa yang terjadi jika tulang rangka kita rapuh? Tulang kita akan menjadi lebih rentan terhadap patah dan cedera karena kurangnya kekuatan dan kepadatan tulang. Mari kita refleksikan bagaimana cara menjaga agar tulang kita tetap sehat. Ya, dengan makan makanan sehat yang mengandung kalsium dan vitamin D, ya, seperti susu dan sayuran hijau.
Juga jangan lupa untuk banyak bergerak dan berolahraga. Lalu yang kedua, apa yang perlu dilakukan untuk menghindari cedera otot saat olahraga? Ya, kita perlu melakukan pemanasan ya, warming up sebelumnya dan mengikuti teknik yang benar saat berolahraga supaya tidak cedera otot. Mengapa berjemur di bawah sinar matahari pagi baik untuk kesehatan tulang kita? Ya, karena sinar matahari pagi ini mengandung vitamin D yang membantu tubuh menyerap kalsium dan menjaga kekuatan tulang kita. Yang berikut, apakah kalian sudah cukup menjaga kesehatan tulang kalian? Apa buktinya? Ini adik-adik jawab sesuai dengan pengalaman dan pemahaman sendiri ya, apa yang sudah dilakukan sejauh ini. Misalnya, saya sudah cukup menjaga kesehatan tulang saya dengan minum susu setiap hari dan bermain di luar rumah untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut. Jadi, tulang ini tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Oke, tersusun atas kalsium. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk ya, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Ini kakak kasih highlight warna merah biar kelihatan ya penegasannya di sini. Ya. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Yang pertama, osteoporosis. Mungkin adik-adik sering dengar ini ya. Osteoporosis ini adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun, gitu ya. Sehingga tulang kropos dan mudah patah. Penyebabnya ini karena kurangnya kalsium di tulang. Lalu yang berikut ada namanya kifosis. Kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan dan dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. Jadi adik-adik kalau duduk, ya misalnya di sekolah, di ruang kelas duduk, ini yang tegak lurus ya, jangan membungkuk gitu. Kemudian lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah itu melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol dan dapat disebabkan karena obesitas. Obesitas apa ya? Ya, obesitas ini kelebihan berat badan ya. Lalu yang berikut ada skoliosis, adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini kalau dalam keadaan sehat atau normal, ini kifosis, ya, lordosis, dan skoliosis. Lalu yang berikut ada yang namanya defisiensi vitamin D. Ini maksudnya adalah kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Bisa adik-adik baca penjelasannya. Penyebab atau kekurangan vitamin D ini dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa kalian dapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. Jadi kalau pagi ya bangun pagi ada sinar matahari, bisa sambil berjemur gitu ya untuk mendapatkan vitamin D. Lalu yang berikut ada yang namanya tetanus. Ini merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku
tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Nah, ini penyebabnya karena adanya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Nah, agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah ya. Nah, ini masih ada beberapa penyakit-penyakit lainnya ya. Misalnya ini kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Kemudian terkilir atau koseleo. Ini cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki ya atau tangan. Nah, ini merupakan penyakit-penyakitnya. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem gerak tersebut? Nah, kita ganti warna kuning atau hijau deh ya. Pertama, konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, terutama ini ya, kalsium. Ada banyak yang bisa ditemukan di makanan kita, misalnya ada di sini minuman ya, minuman susu sapi, susu kedelai, yogurt, lalu makanannya telur, kacang-kacangan, sayuran, dan sebagainya. Lalu mendapat asupan vitamin D yang cukup gitu ya. Misalnya tadi berjemur di bawah sinar matahari. Lalu olahraga teratur dan menjaga postur tubuh yang baik. Seperti ini ya, kalau duduk tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama. Nah, bagian berikut adalah uji pemahaman ya, uji pemahaman pada bab ini, bab 1. 1. Ceritakan bagaimana tubuh manusia bisa bergerak. Ya, misal alternatif jawaban, tubuh manusia bisa bergerak karena adanya sistem rangka yang terdiri dari tulang dan sendi. Kemudian otot yang melekat pada tulang ini berkontraksi dan meregang untuk menggerakkan tulang, sehingga tubuh kita bisa bergerak dan melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, Aga senang sekali bermain di telepon pintarnya. Ia bisa bermain dalam waktu lama dengan posisi tubuh seperti pada gambar berikut. Seperti ini ya. Nah, A. Bagian tulang mana yang akan terkena dampak? B. Seperti apa kemungkinan dampaknya? Dan C. Apa yang perlu Aga perbaiki dari sikapnya? Misal alternatif jawaban, bagian tulang yang terkena dampak ini adalah tulang punggung bagian atas ya, atau tulang belakangnya. Lalu kemungkinan dampaknya ini adalah terjadinya penyebabnya gitu ya, tekanan dan ketegangan pada tulang punggung. Jadi kemungkinan ini menyebabkan nyeri dan masalah terkait postur tubuh. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh Aga untuk memperbaiki sikap seperti ini ya, sikap duduk atau berdiri seperti ini? Dengan duduk atau berdiri dengan tegak, ini menjaga postur tubuh yang baik dan mengurangi waktu bermain di telepon pintar dalam posisi membungkuk. Nah, sekarang yang ketiga, Mia alergi terhadap produk berbahan susu. Perutnya akan sakit jika mengkonsumsi produk ini. Padahal susu merupakan salah satu sumber kalsium. Nah, tadi kan disebut bahwa tulang itu suatu komponen yang keras ya, terdiri dari kalsium. Nah, kalau kekurangan kalsium maka tulang ini akan mengalami pengurangan kepadatan gitu. Nah, gimana caranya bisa mengkonsumsi kalsium? Tapi di sini Mia alergi sama produk bahan susu. Nah, apa saran yang dapat kalian berikan kepada Mia supaya dia tetap memenuhi kebutuhan kalsiumnya sehari-hari? Ya, jadi saran untuk Mia adalah mengganti produk berbahan susu dengan sumber kalsium alternatif. Ada banyak sumber kalsium lainnya selain susu gitu ya. Misalnya sayuran hijau, kacang-kacangan, atau produk sereal yang diperkaya kalsium.
Yang keempat, seorang pecinta alam terjebak di dalam gua selama 30 hari. Ia dapat bertahan hidup di dalam kegelapan dengan cara memakan persediaan makanan yang tersisa dari bekal yang dibawa dan minum dari sumber air yang ada di dalam gua tersebut. Setelah diselamatkan oleh tim SAR, orang tersebut dibawa ke rumah sakit. Dokter menyampaikan jika rangka kaki orang tersebut mengalami kerapuhan. Ia kesulitan untuk berdiri dan berjalan. Menurut kalian, apa yang menyebabkan kondisi tersebut? Dan jelaskan. Ya, jadi kondisi ini disebabkan oleh kurangnya paparan sinar matahari dan aktivitas fisik yang terbatas selama masa 30 hari tersebut. Jadi tidak adanya paparan sinar matahari ini mengurangi produksi vitamin D di dalam tubuh yang diperlukan ya oleh manusia untuk penyerapan kalsium. Dan selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga ya, ini dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang. Oke, jadi seperti itu adik-adik untuk materi bab 1 IPAS kelas 6 SD. Semoga membantu adik-adik memahami materi ini. Kita akan lanjut dengan materi selanjutnya di video berikutnya. Bye-bye.